Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Linda, NIM 1916055001. Di sini saya akan menjelaskan dua aspek, yaitu yang pertama aspek lingkungan industri, yang kedua yaitu aspek pasar. Aspek lingkungan ini kita membahas dulu aspek lingkungan industri. Terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu ancaman masuk pendatang baru. Nah, di sini maksudnya pendatang baru menimbulkan sejumlah implikasi bagi usaha produksi donat yang sudah ada. Misalnya kapasitas menjadi bertambah dan terjadinya perebutan pangsa pasar. Faktor-faktor penghambatnya yaitu faktor-faktor penghambat, maksudnya ancaman baru itu yang pertama skala ekonomi, yang kedua diferensi produk, yang ketiga itu biaya peralihan. Masuk poin kedua itu persaingan sesama perusahaan. Persaingan sesama perusahaan itu sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan. Setelah mengadakan peninjauan langsung ke tempat usaha produksi donat, di situ kita tahu bahwa produksi donat itu monopoli yang menguasai di wilayah sekitar. Masuk poin ketiga yaitu ancaman dari produk pengganti. Tidak perlu dikhawatirkan jangka panjang karena usaha donat menghasilkan banyak varian rasa dan juga murah dibandingkan dengan donat lainnya. Poin keempat yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli mampu mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga dan juga meningkatkan mutu. Yang kelima itu kekuatan tawar-menawar. Jumlah pemasok banyak sehingga perusahaan tidak khawatir dengan kekurangan bahan baku. Produk yang dihasilkan pemasok berupa tepung terigu pada umumnya. Selanjutnya kita masuk kepada aspek kedua yaitu aspek pasar. Yang pertama analisis pasar. Mempunyai potensi yang sangat besar karena di sekitar kawasan ramai. Yang kedua itu market share. Awal berdirinya donat ini menimbulkan rasa penasaran dan banyaknya permintaan dari konsumen dan juga dari dukungan keluarga. Yang ketiga itu produk life cycle. Yang pertama introduction, itu pengenalan dengan memberitahukan kepada masyarakat sekitar. Yang kedua itu grow, mengembangkan promosi produk agar semakin meningkat dan berkembang. Yang ketiga itu maturity, itu melakukan inovasi terhadap produk dengan beragam rasa dan varian topping. Yang keempat yaitu decline, menurunnya pada masa pandemi. Awalnya itu memproduksi sebesar 50 pieces dan pada masa pandemi memproduksi donat ini menjadi 200 pieces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibnu Hafiz Azwir. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang aspek pemasaran dan aspek keuangan. Yang pertama kita bahas dulu aspek pemasaran. Dalam menjalankan suatu bisnis yang harus dipikirkan, yaitu bagaimana memasarkan produk dan mendistribusikannya sehingga sampai ke tangan konsumen. Nah, strategi yang kami gunakan di sini diantaranya marketing mix. Dapat kami gambarkan bahwa marketing mix mengarah kepada beberapa elemen penting untuk mencapai sasaran utama. Yang pertama, produk. Nah, iklim bisnis yang semakin kompetitif menurut perusahaan untuk selalu berinovasi guna untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Produk yang telah kami teliti adalah donat yang beraneka ragam rasanya dan berbagai topping yang sesuai dengan permintaan pasar. Nah, adapun macam rasa donatnya diantaranya yang pertama coklat, vanila, strawberry, matcha atau green tea, dan mint. Adapun macam toppingnya yaitu keju, meses, oreo, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang price atau harga. Harga yang ditawarkan sesuai dengan standar pasaran. Dalam menetapkan harga, kami tidak merasa terkalahkan karena harganya sangat terjangkau, yaitu sebesar 2.000 per PCS-nya atau pieces. Dan selanjutnya place atau tempat. Bisnis donat ini bertempat atau didirikan dekat dengan kota, berada di Jalan Arduri Baru, nomor 22, RT 4 RW 2, Kelurahan Parak Gadang Timur,
Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu promosi. Promosi yang digunakan adalah media cetak, misalnya melalui spanduk dan brosur. Dan selanjutnya segmentasi pasar. Batas usianya ialah 5 tahun sampai 45 tahun. Sasarannya yaitu pelajar, mahasiswa, anak-anak, ibu rumah tangga, warung dan toko-toko kelontong lainnya. Selanjutnya ekonomi menengah ke bawah dan menengah ke atas. Model donat yaitu bervariasi. Selanjutnya target pasar. Setelah melakukan segmentasi, selanjutnya bisnis donat ini menetapkan target atau pasar sasarannya, di mana telah diuraikan sebelumnya bahwa target sasaran usaha donat ini yaitu bertujuan pada daerah kawasan ramai dan juga sebagai tempat memasarkan donat tersebut. Selanjutnya posisi pasar. Produk yang dihasilkan berupa donat dengan harga yang terjangkau bagi konsumen, sehingga dari sisi posisi produk kami jelas terhadap masyarakat. Selanjutnya aspek keuangan. Yang pertama kebutuhan dana. Rincian kebutuhan dana yaitu untuk aktiva tetap atau investasi awal sebesar 30 juta, peralatannya sebesar 5 juta, perlengkapannya sebesar 3 juta rupiah, dan untuk jumlah aktiva tetapnya sebesar 28 juta, modal kerja 30 juta, bahan baku 48 juta, kotak atau box sebesar 10 juta, kantong plastik sebesar 2 juta. Nah, total dari keseluruhannya yaitu sebesar 110 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk kepada pendapatan. Pendapatan di awal bulan Januari dengan jumlah pesanan sebesar 60.000 pieces dengan harga satuan 2.000 berjumlah 120 juta. Pada bulan Februari 60.000 pieces dengan harga satuan 2.000 sebesar 120 juta. Sampai bulan Juni yaitu besarnya sebesar 120 juta rupiah. Nah, mengalami perbedaan pada bulan Juli yaitu dengan jumlah pesanan 60 pieces dengan harga 2.000, jumlahnya yaitu sebesar 102 juta rupiah. Pada bulan Agustus sebesar 120 juta, pada bulan September 120 juta, pada bulan Oktober dan November 120 juta, sampai bulan Desember yaitu sama sebesar 120 juta. Sehingga jika ditotalkan hasilnya yaitu dengan harga satuan tersebut dapatlah jumlahnya sebesar 1.440 juta rupiah. Biaya bahan baku. Pada bulan Januari jumlah pemesanan sebesar 60 pieces dengan harga satuan 1.000 atau 1.000 dengan jumlah 6 juta rupiah. Pada bulan Februari sebesar 60 pieces dengan harga satuan 1.000 dengan jumlah 6.000 rupiah, tidak mengalami perubahan sampai dengan bulan Desember. Sehingga apabila ditotalkan semuanya yaitu jumlahnya sebesar 72 juta rupiah. Dan untuk biaya tenaga kerja. Dengan yang pertama yaitu kasir, jumlah personil atau per orangnya dengan jumlah 1 orang. Dan bagian produksi sebanyak 6 orang, jumlah gaji pokoknya yaitu Rp1.500.000, total per bulannya 9 juta dan total per tahunnya 108 juta rupiah. Dan bagian pengemasan terdiri dari 5 orang, gaji pokok per bulannya 1.500.000, total per bulannya 7.500.000, sehingga apabila ditotalkan setahun itu berjumlah sebesar 90 juta rupiah. Dan total biaya keseluruhannya yaitu sebesar Rp198.000. Selanjutnya kita masuk kepada biaya penyusutan. Yang pertama peralatan, umur ekonomisnya itu kisaran 5 tahun dengan biaya penyusutan 1 juta rupiah. Dan untuk perlengkapan umur ekonomisnya sama 5 tahun, penyusutannya dengan jumlah 2 juta. Sehingga apabila diakumulasikan jumlah penyusutan tersebut sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk proyeksi laba rugi per tahun. Harga pendapatan penjualan. Biaya bahan baku sebesar 72 juta rupiah, biaya tenaga kerja 198 juta rupiah, biaya penyusutan sebesar 3 juta rupiah. Jumlah HPP-nya yaitu sebesar 1.167 juta rupiah.
Laba kotor yang diperoleh sebesar 273 juta rupiah. Selanjutnya biaya operasional, biaya administrasi sebesar 500.000, biaya telepon sebesar 600.000, biaya listrik sebesar 2.400.000. Sehingga apabila dijumlahkan, jumlah biaya operasional tersebut sebesar 3.500.000 rupiah. Laba operasi bersih sebesar 269.500.000 rupiah. Dan untuk laba sebelum pajak sebesar 296.500.000 dan pajak PPh-nya 11% sebesar 5 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan laba setelah pajak sebesar 264.500.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk kepada penilaian investasi. Metode yang digunakan pada metode kali ini yaitu metode payback period, di mana nilai investasi awal sebesar 30 juta, tahun pertama 269.500.000 rupiah, sehingga sisalah menjadi 239.500 rupiah. Sehingga dapatlah IAT-nya sebesar 246.500.000 rupiah, dan untuk penyusutannya sebesar 3 juta rupiah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek ekonomi, sosial, dan politik. Nah, yang pertama aspek ekonomi. Adapun manfaat dari produksi donat ini ditinjau dari aspek ekonomi, yaitu yang pertama memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitar kegiatan usaha produksi donat ini. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal dari daerah tersebut. Nah, yang ketiga, menghemat devisa penggunaan bahan yang diambil dari produk lokal, berarti mengurangi penggunaan bahan impor. Yang keempat, menumbuhkan perusahaan makanan dan industri bahan baku yang baru dan bagus. Nah, yang kelima, turut menyediakan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kemampuan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut sehingga mencukupi dan tidak perlu mengadakan impor dari bahan-bahan lain. Yang kedua yaitu aspek sosial. Nah, pabrik donat ini diharapkan memiliki manfaat-manfaat sosial yang hendaknya diterima oleh masyarakat. Seperti yang pertama itu penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, dengan adanya usaha ini akan membuka peluang bagi tenaga kerja, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu meningkatkan mutu hidup, karena adanya usaha ini turut serta dalam mengurangi jumlah pengangguran yang ada di sekitar masyarakat. Aspek lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu ancaman masuknya pendatang baru. Nah, ada faktor-faktor penghambat pendatang baru ini. Yang pertama yaitu penetapan skala ekonomi, yang kedua itu mengendalikan diferensi dari produk, dan yang ketiga melakukan biaya peralihan untuk mendirikan sebuah perusahaan tersebut. Kedua yaitu persaingan sesama perusahaan. Nah, persaingan sesama di dalam industri ini sangat mempengaruhi kebijakan dan juga kinerja sebuah perusahaan. Nah, setelah adanya peninjauan langsung di lokasi yang telah direncanakan untuk mendirikan industri pabrik donat ini, kami mengamati bahwa belum ada di sekitar usaha produksi donat ini yang sama-sama menjual donat ini. Jadi perusahaan donat ini merupakan perusahaan monopoli, yang artinya cuman hanya perusahaan itu yang menguasai pasar di wilayah tersebut, sehingga perusahaan ini nantinya akan memenangkan dalam segi persaingan. Yang ketiga yaitu ancaman dari produk pengganti. Nah, ancaman dari produk pengganti ini tidak perlu dikhawatirkan untuk jangka waktu panjang ini, karena usaha ini akan menghasilkan produk yang terus-menerus.
Nah, yang ketiga yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers, yaitu konsumen-konsumen yang memesan produk ini juga sangat dalam jumlah yang besar. Yang kedua itu sifat dari produk tersebut tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok. Switch cost pemasok kecil, switching cost pemasok kecil, dan banyak pemasok. Switch cost pemasok kecil, switching cost pemasok kecil, dan yang kelima yaitu konsumen mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif terhadap harga dan diferensiasi pelayanan. Baiklah, selanjutnya aspek teknis. Yang pertama, proses produksi. Pada usaha ini, bahan baku utamanya yaitu tepung. Bahan-bahan lainnya yaitu minyak, gula, mentega atau margarin, telur, dan ragi instan. Yang kedua, proses pembuatan donat. Yang pertama, campur tepung, susu bubuk, gula, kuning telur, margarin, ragi, dan air hangat. Aduk sampai rata, kalis, dan bisa dibuat seperti adonan. Kemudian diamkan selama kurang lebih 45 menit sampai adonan mengembang. Selanjutnya giling kembali adonan dan dibuat berbentuk donat. Usahakan donatnya jangan terlalu tebal karena saat penggorengan akan mengembang. Selanjutnya panaskan minyak dan tambahkan mentega. Goreng adonan hingga warna keemasan. Angkat dan tiriskan. Biarkan agak dingin, lalu diberikan topping. Selanjutnya aspek sumber daya manusia. Yang pertama, struktur organisasi atau pengorganisasian. Untuk memperlancar proses produksi dan pelayanan dalam menjalankan usaha donat MT ini, diperlukan sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi yang digunakan pada usaha ini yaitu struktur organisasi garis. Tujuannya yaitu agar dapat memperlancar komunikasi agar tujuan awal dapat tercapai. Struktur organisasi donat ini terdiri dari pemilik, bagian penggorengan, bagian pemberi topping, dan bagian pengemasan. Yang kedua, analisis jumlah karyawan. Dengan penempatan jumlah karyawan yang tetap akan membuat usaha berjalan dengan lancar dan efektif. Saat ini, usaha donat MT ini terdiri dari 11 karyawan yang terbagi ke beberapa bagian. Yang pertama, pemilik 1 orang, bagian adonan dan penggorengan 5 orang, bagian pemberi topping 3 orang, dan bagian pengemasan 2 orang. Selanjutnya analisis pekerjaan atau pengendalian. Yang pertama, job description. Pada bagian ini dijelaskan mengenai deskripsi jabatan, dikarenakan setiap tenaga kerja mempunyai tanggung jawab masing-masing. Yang pertama, pemilik. Pemilik ini bertugas mengawasi pekerjaan karyawan, meminta dan dimintai keterangan yang dianggap perlu, dan berperan juga sebagai kasir. Yang kedua, bagian adonan dan penggorengan. Tugasnya yaitu membuat adonan donat dan melakukan penggorengan donat. Yang ketiga, bagian pemberian topping. Bagian pemberian topping ini tugasnya yaitu memberikan berbagai varian topping dan varian rasa donat. Yang keempat, bagian pengemasan. Tugasnya yaitu memasukkan donat ke dalam plastik dan memberikan merek donat. Tinjau dari aspek teknis dan teknologi. Dari analisis lokasi usaha, layout, dan kesiapan teknologi dapat disimpulkan bahwa posisi tempat usaha perusahaan ini sangat strategis. Usaha pabrik donat MT ini berada di permukiman keramaian warga, maka aspek teknis dan teknologi ini dikatakan layak. Selanjutnya, aspek keuangan. Aspek keuangan ini mengacu pada keuangan yang telah diteliti. Usaha pabrik donat ini di kawasan layak untuk dikembangkan. Pernyataan layak ini didasarkan pada analisis data, maka aspek keuangan ini dikatakan layak. Selanjutnya, rekomendasi. Karena hasil analisis keseluruhan aspek, studi kelayakan bisnis usaha pabrik donat MT ini dikatakan layak dan tidak terdapat risiko yang berarti, maka sebaiknya bisnis usaha pabrik donat MT ini layak untuk dikembangkan. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. Dilihat dari berbagai aspek yang telah dipaparkan di atas,
Maka dapat disimpulkan. Yang pertama, dilihat dari aspek lingkungan industri dan bisnis. Dari analisis ancaman pendatang baru, ancaman produk sejenis, dan ancaman produk pengganti, kekuatan tawar pembeli dapat disimpulkan bahwa bisnis donat MT ini berpotensi baik untuk dijalankan karena hambatan-hambatannya relatif sedikit. Maka pada aspek lingkungan industri ini dikatakan layak. Yang kedua, ditinjau dari aspek pasar, ditemukan adanya penurunan jumlah produksi donat karena masa pandemi ini yang awal produksi 5.000 pieces turun dalam sehari menjadi 2.000 pieces. Usaha pabrik donat ini mempunyai potensi sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat di sekitar. Di samping itu, persaingan bisnis donat ini belum ada pesaing di dekat lokasi, jadi itu merupakan suatu keuntungan. Maka pada aspek pasar ini dikatakan layak. Yang ketiga ditinjau dari aspek pemasaran. Dari analisis potensi pasar, market share, dan produk life cycle, bisnis usaha pabrik donat MT ini mampu memenuhi permintaan dan produk ini diharapkan mampu menjangkau sasaran yang luas dan kegiatan promosi baik yang dilakukan. Maka pada aspek pemasaran ini, donat MT ini dikatakan layak. Yang keempat ditinjau dari aspek sumber daya manusia, yaitu dari analisis struktur organisasi, tenaga kerja, kemampuan tenaga kerja yang memenuhi. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha kegiatan donat MT ini berjalan dengan sistematis dan dengan memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang ahli yang banyak dalam bidang tersebut. Maka aspek sumber daya manusia ini dikatakan layak.